Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya, sangat cerah. Surabaya hari-hari ini pagi tuh dingin, siang panas, cerah gitu ya. Malam dingin lagi. Tetap enak. Semangat, enak. Serasa di Malang gitu. Iya. Ya, pagi hari ini Ibu Pendeta Evi Sutanto dari GAB Mahanaim Sidoarjo siap berbagi dengan Anda di program Bincang Pagi. Selamat pagi Bu Evi. Pagi, kangen loh. Kangen ya, lama ya kita gak ketemu ya. Januari hampir loh, setahun ya. Iya, sudah berapa ya, 8 bulan. 8 bulan ya. Wow. Ingatnya karena beliau tadi cerita begitu pulang dari Sanggakala waktu itu saya langsung tumpah-tumpah. Waktu itu kan kenapa Bu? Habis Desember itu kan padat acara gereja-gereja kan padat. Kemudian kurang gizi ya. Percaya tak kurang gizi? Iya, kalau saya kurang gizi ya mumet. Artinya apa? Mungkin telat makan, kelelahan, kurang tidur. Semua dikerjakan sendiri, akhirnya kurang istirahat, akhirnya tapi puji Tuhan ya, penyertaan Tuhan itu dahsyat. Puji Tuhan. Saya masuk rumah masih bisa loh. Saya nyetir mobil itu sudah pusing? Belum pusing loh. Belum pusing. Karena nyetir sendiri kan. Sampai di pintu pagar rumah baru geliyeng. Aduh, terus duduk. Maka dari itu saya ini ingat ya. Terakhir saya habis siaran di sini itu geliyeng. Tapi Tuhan tolong ya. Iya. Kasih rekan-rekan yang nulungi sebab puji Tuhan. Pak Gem kan sudah kerja ya, enggak ada orang. Jadi Ibu telepon? Asisten saya pulang ya. Jadi saya betul-betul sendirian. Nah, saya telepon. Akhirnya mereka datang dan menolong saya. Tapi saya akhirnya ya tumpah. Tidak bisa nahan vertigo ya. Memang sudah ada obat vertigo. Sudah dulu pernah. Dulu pernah. Terus lama nggak kumat ya. Karena gizinya enak ya kumat ya. Enak ya kumat ya. Kumat itu enggak kumat dalam segi apa ya? Jiwanya. Jiwa. Biasanya kalau kata kumat itu kan buat orang yang sakit jiwa. Jadi akhirnya saya kumat vertigo, tapi ya luar biasanya saya sempat juga 2 minggu apa seminggu kemudian saya pelayanan ke Semarang kalau nggak salah. Tapi geliyeng lagi di bandara. Ya ampun. Ini Nelly hiperaktif ini. Nenek lincah hiperaktif. Jadi itu nggak terlupakan ya. Jadi tapi ingat ya. Tuhan juga nolong ya. Jadi saya tetap bisa khotbah. Pulang sudah nggak muntah lagi sampai sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan pasti ya. Ya pasti karena kita ini disertai Tuhan ya. Dan beliau sekarang hari-hari ini tuh hiperaktif juga di media sosial. Ini sampai tayang ditayang. Ini lagi live di Instagram beliau juga di Facebook. Ya, YouTube juga nanti bisa disaksikan ya. Bu Evi, di masa pandemi gimana? Di GAB Mahanaim sudah mulai ibadah? Ya, kami sudah mulai ibadah. Memang mulainya itu sempat kami juga lockdown ya, dalam arti aku liburin ya. Libur. Mulai kantor kapan? Aku liburkan. Mulai itu kan PSBB pertengahan Maret itu ya. Pertengahan Maret. Pokoknya mulai itu Maret ya. Maret pertengahan. Maret kami terakhir ibadah kan tanggal 22 apa 23 gitu loh. 22 mungkin. Habis gitu saya liburkan. Saya liburkan 2 minggu kan. Nah, setelah itu saya lihat gini, saya telepon para full timer, saya teleponi, kok bangun tidur ya? Jam berapa itu? Loh ya sudah siang ya. Aduh. Aku pikir loh kok nakal ya, kok aku yang bangun, aku yang kerja segala macam, ngerjakan macam-macam, ini mereka kok enak ya di rumah tidur ya. Akhirnya saya ngomong begini, ayo masuk aja deh. Ngantor aja, kita doa. Jam 10 doa sampai jam 12.
Akhirnya yang pengen berdoa nggak kerasan di rumah pada datang. Kangen sama Ibu Gembala. Iya, akhirnya ya kami punya aktivitas pakai protokol kesehatan ya di kantor ya. Terbatas ya sehat juga. sih. Saya berkebun di belakang gereja, ada kandang ayam. Waduh, sudah panen belum? Sudah, sekarang ayamnya itu berapa ya? Hampir 75 ekor. Wah. Karena sebentar lagi buka peternakan. Iya. Ada anaknya berapa ya? Hampir 20, induknya 26, terus ini sedang angker ada 20, jadi berapa itu? Hampir 100. Saya mau target 100. Wow. Nanti telur-telurnya saya kirim sini ya. Asik. Asik, iya kan? Iya. Jadi sudah mulai masih ngajar juga? Ngajar online ya. Beliau juga dosen ini. Kita nggak boleh diem ya. Ya ini makanya nanti, saya bilang Nelly hiperaktif ini. Iya, hiperaktif, jadi ngedar-ngedar di daratan nggak boleh kan, dibatasi. Saya pindah ke udara. Dunia maya. Pindah ngedar-ngedar di dunia maya ya. Ya. Ini hal yang perlu kita contoh kekasih Tuhan. Jadi jangan hanya diam, ketakutan, tidak melakukan apa-apa. Paling tidak ada hal yang bisa kita kerjakan ya hari-hari. Pastinya, apalagi tetap jaga protokol kesehatan. Iya, kita kerjanya double ya. Sebab bersih-bersih rumah, protokol kesehatan, nyuci masker. Nah, iya kan? Kalau suami kan taruh masker. Suruh beli masker sekali buang 1 kotak 1 hari habis. Aduh, serius. Ya, enggak sampai seminggu habis. Iya, Bu. Ya kan, sekali pakai dibuang. Kalau emak-emak itu eman dicuci meneh. Waduh. Enggak boleh kan? Iya. Itu sekilas tentang kegiatan Bu Evi, bagaimana menyikapi masa pandemi dan bagaimana ibadah tetap berjalan ya, tentu dengan protokol yang dianjurkan. Di masa-masa new normal beliau sudah mengawalinya lebih dahulu. Ya, betul. Puji Tuhan, semua sehat, Bu ya? Semua sehat. Oke. Baik. Pagi hari ini Bu Evi tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, aku telah melihat Tuhan. Nah, kenapa tertarik? Ini kan kalimatnya, kalau tidak salah kalimatnya Maria ya. Betul. Jadi walaupun ini bukan Natalan, bulan Paskah atau Natal, tapi sungguh saya tertarik bahwa justru dalam masa-masa kesesakan, kegelapan seperti saat ini ya, banyak orang yang terpapar, sakit, mungkin juga ada saat ini kekasih Tuhan yang dengar siaran ini ada di ranjang rumah sakit dan sebagainya. Lah, kalau kita ini tidak berusaha untuk melihat Tuhan, kita mau melihat apa ya? Ya. Lihat masalah, lihat pergumulan. Kalau lihat dunia kan lihat, wah toko-toko masih sepi ya kan. Terus lihat sekolah masih belum aktif. Beraktivitas. Nah, bisa loyo ya kita. Betul. Bisa enak tidur aja. Tidur, meluk guling. Tapi mimpi setan. Mimpi buruk itu, mimpi Bu. buruk ya karena terlalu banyak tidur. Itu makanya. Nah, itu kan enggak enak. Makanya saya mikir renungan firman Tuhan tiap pagi, ngajak renungan, ngajak doa jam 4 sampai jam 5 pakai online ya. Oh, setiap pagi? Setiap pagi. Waduh, menyaingi Radio Sangkakala ini. Ya, jam berapa di sini? Jam 4. Oh, sama-sama. Sama. Ya, sama. Live juga. Live juga di IG dan Facebook. Oh, enggak. Kalau jam 4 soalnya belum mandi. Belum dandan ya. Belum dandan, jadi tak lihat ada yang pakai dasteran, ada yang duduk di ranjang, enggak apa-apa lah ya. Pokoknya kita menjumpai Tuhan. Ya. Kita menjumpai Tuhan di pagi hari. Tiap hari itu tanpa jeda ya. Oke, pakai Zoom ya. Pakai tempo hari pakai Zoom, sekarang pakai live meeting ya. Terserah lah nanti. Ya, apa aja lah ya. Apa aja pokoknya kita kumpul. Nah, ada satu keinginan untuk melihat Tuhan ya. Bersama-sama. Oke, Bu, kalau orang dengar kata melihat Tuhan, itu bayangannya sudah melihat Tuhan, berarti saya bisa lihat secara fisik, bisa menyentuh, bisa mendengar suaranya. Apakah yang dimaksud seperti itu atau bagaimana? Nah, ini ada memang
ada dua hal. Yang pertama, Maria Magdalena ini waktu datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus dengan maksud untuk mau mengurapi, melaksanakan yang kemarin belum dilaksanakan. Ternyata Maria melihat secara fisik, ya. Tetapi saat itu dia nggak sadar yang dilihat itu yang dia cari gitu ya. Yang dia sudah diajarkan bahwa 3 hari lagi nanti aku bangkit. Jadi dia nggak sadar. Dia pikir tukang taman, ya kan? Parah ya. Padahal itu gurunya dipikir tukang taman. Kita kepengen melihat, tapi kalau nanti nek sudah orangnya datang sungguhan, nggak kenal. Siapa kamu? Wah. Dijumpai Tuhan nanti siapa? Setan. Aduh. Parah ini ya, karena nggak mengenal. Nah, ketika Tuhan manggil namanya dengan nada logat yang dia kenal, Maria baru ngeh nek enggak itu sopo kowe iki ya kan gitu. Jadi sangat menarik bagi saya itu ya. Maria berkata setelah ketemu Tuhan, Maria pergi dan berkata kepada para murid-murid ya, aku telah melihat Tuhan. Nah, kata-kata ini luar biasa dahsyat. Aku telah melihat Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pendengar radio kekasih Tuhan ini juga teman-teman yang di Facebook, di IG, apakah pernah melihat Tuhan? Nah, ini secara fisik loh Maria ya. Mungkin kalian bilang gini, wah itu kan perjanjian lama. Lah, kalau sekarang kan Tuhan sudah nggak ada di bumi, maksudnya itu di sebelah kanan Allah Bapa di surga, hanya Roh Kudus yang ada di sini. Tapi bisa juga kalau sekarang ini melihat Tuhan itu secara rohani, ya. Melihat Tuhan secara rohani itu seperti apa? Melihat Tuhan secara rohani itu melihat karya-karya keagungannya, melihat pertolongan dalam hidup kita, ya. Jadi tidak megang Tuhan secara fisik, megang jubahnya atau megang tangannya, tapi merasakan di dalam jiwa kita bahwa ada Tuhan ya, ternyata ya di sini ada Tuhan ya. Nah, jadi ada kegentaran di jiwa ya. Nah, jadi roh kita merasa ada roh Tuhan ini di sini. Ada hadirat Tuhan begitu ya. Tapi di PB Saulus pernah lihat secara real ya. Mendengar suaranya dan melihat memang tidak secara tapi sinar yang menyilaukan, sebab Tuhan itu terang ya, kita nggak bisa. Lah kalau kita mau melihat Tuhan secara fisik sekarang ini kita harus mati. Iya, RIP. Kan udah banyak ini para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil ya belakangan ini sampai kita tunggu giliran, Bu. Iya, sampai saya mikir-mikir, waduh, lah kok semua pada dipanggil ya? Saya nomor berapa ya? Antri nomor ini. Antri nomor. Lah ya, kita antri nomor. Saya itu dulu punya ini loh, tante-tante ya, yang lansia ya. Iya. Lah, Ibu pernah cerita itu merawat mama sama tante ya. Tante. Lah, gini lucu ya. Dulu mama saya masih hidup, tante-tante masih hidup, terus ada om yang meninggal lebih dulu gitu ya. Lah kok semua itu duduk jejer sebelah peti mati. Nah, saya kan ya rodok kurat apa itu? Rodok apa ya, orang Jawa Timur nek ngomong apa, melutu, ngomong sakar dhewe. Saya ngomong, "Lho tah, tante-tante ini antri tah." Saya ngomong gitu kan duduk baris kayak mau dipanggil dokter. Jadi saya ngelihat itu, tante ini antri. Iyalah, kita ini hidup kan antri katanya. Sungguhan ya. Benar. Akhirnya satu-satu ini dipanggil Tuhan. Iya. Masih tinggal sisa berapa ya? Masih sisa 2 apa 3. Dan kita giliran berikutnya. Nah, iya, saya nanti akhirnya ya melok duduk di sebelah situ. Setiap kita pasti ya nanti kalau mau melihat Tuhan secara fisik nanti ya, tunggu sabar. Ya pastilah kita akan melihat secara fisik, tapi tidak sekarang gitu loh ya. Apakah kita atau kekasih Tuhan yang mendengarkan sudah melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan setiap hari nih Bu ya, harusnya? Ya harusnya setiap hari ya. Kita kalau dikatakan kita murid-murid Tuhan,
kita harusnya menjumpai Tuhan tuh tiap hari Tiap ya. hari, betul. Caranya gimana menjumpai Tuhan tiap hari? Caranya gimana, Bu? Kalau aku caranya aku baca firman. Oke. Ya kan? Tiap pagi aku baca firman, enggak tahu itu satu pasal atau satu ayat. Ya enjoy saja gitu loh, enggak usah stres harus 5 pasal, nanti harus itu stres. Harus dinikmati ya. Ya nikmati. Kadang masih baca 5 pasal itu enggak ketemu Tuhan. Iya. Cuman kejar setoran. Iya, cuma harus karena absen. Terus juga harus karena baca. Tapi kejar setoran supaya selesai satu Alkitab gitu aja. Yang dibaca itu menguap gitu aja. Iya. Tapi ketika kita ini punya hati yang pengen gitu, kangen sama Tuhan gitu ya. Satu ayat aja hidup ya. Satu ayat aja hidup. Nah, seperti saya baca, aku telah melihat Tuhan. Waduh, tak pikiri itu. Aku pikirkan itu. Apa sih maksudnya Tuhan itu datangi Maria ya kan? Maksudnya apa? Tuhan itu loh kok ngedar-ngedar di bumi ya kan? Kayak kita ngedar-ngedar. Ngedar-ngedar di mall. Senengane. Sudah nge-mall ya? Nge-mall itu sekali karena butuh seragam. Oh, mau nggak mau ya? Pasar Atom 2 kali. Oh. Itu kan Nelly kan? Wanita enggak bisa hidup tanpa nge-mall. belanja. Tanpa belanja, betul. Iya. Lu online sekarang, Bu? Iya, nggak nge-mall tapi online. Megang-megang. Itu dia nggak enak. Wanita itu mesti megang-megang. Apalagi megang yang warna merah segebok gitu ya. Waduh, itu cintaannya kan. Hadirat Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Kalau Bu Evi tadi melihat Tuhan dengan cara beliau membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan di situ beliau ketemu dengan Tuhan. Nah, apa dampaknya ketika seseorang melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan setiap hari? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.